Baik pemirsa, kita sudah sampai di penghujung program dan saat ini adalah segmen terakhir. Kita masih membahas mengenai ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk Ibu Sondang, bagaimana? Silakan Bu. Ya, Bu Tasya dan Bapak-Bapak sekalian, kami meminta kepada pemerintah dalam health crisis ini orang butuh makan, jangan sampai dia lapar, kemudian pangan tidak tersedia, pun juga harganya tidak terjangkau. Oleh karena itu, tetap harus diperhatikan mengenai masalah pemotongan-pemotongan anggaran ataupun realokasi, terutama kepada Kementerian Pertanian. Karena sejatinya pada saat ini kita tahu dampak atau sektor yang kurang terdampak pandemi COVID-19 ini salah satunya adalah pertanian. Ini pemerintah saat ini sampai dengan tahun 2020 era digitalisasi masih belum memiliki satu data yang jelas sekali. Begitu. Bagaimana wilayah mana yang surplus berasnya, wilayah mana yang minus berasnya. Jadi harus ada satu grand design yang jelas. Yang terakhir adalah yang mau saya sampaikan pada bincang virtual kita pada malam hari ini, bahwa saya setuju dengan yang dikatakan oleh staf khusus Menteri Perdagangan bahwa tidak ada satu negara pun yang tidak tergantung dari negara lain. Ya, saya sangat setuju. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa pernyataan tersebut jangan dijadikan sebagai satu alasan sehingga kita selalu menggantungkan kebutuhan nasional bahkan kebutuhan pokok kita kepada negara lain. Sedapat mungkin sebagai negara yang berdaulat, sebagai negara yang bisa berdiri di atas kaki sendiri mencari solusi-solusi yang terbaik. Sekali lagi kami katakan bahwa sebagai negara agraris, negara yang terletak dalam khatulistiwa yang memiliki iklim tropis seperti yang dikatakan oleh Pak Tri Wahyudi tadi, gemah ripah loh jinawi, apapun yang ditanam di Indonesia pasti tumbuh subur dan bisa dimakan, apapun itu ya. Tapi walaupun ya memang ada saja tetap yang tidak bisa ditanam di sini, misalnya seperti gandum, ya memang tentu karena dia harus tumbuh di iklim yang kurang cocok dengan iklim tropis dan lain sebagainya, tentu saja. Tetapi artinya apakah gandum merupakan salah satu bahan pokok kita? Kan tentu tidak gitu. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan bahwa dari semua stakeholder, baik itu eksekutif pemerintah dalam hari ini Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, itu bisa berkoordinasi dengan juga legislatif, dengan stakeholder yang ada, dengan swasta dan juga dengan para petani untuk bagaimana mewujudkan mimpi kita feed the world, menjadi sumber pangan dunia. Dan ini tidak bisa berhenti di sini, tidak bisa terjadi kalau masih ada saja pihak-pihak yang memanfaatkan situasi-situasi untuk kepentingan pribadi. Tentu saja pemerintah harus melakukan law enforcement yang cukup keras dan tegas, menindak kalau kita bisa katakan ada mafia-mafia pangan di sana, ya harus dipatahkan seperti itu. Apabila ada terjadi kartelisasi, ya harus dipatahkan di sana supaya bagaimana pertama ketersediaan pangan dalam negeri itu cukup dan dicukupi oleh sumber sendiri, bukan tergantung dari impor. Yang kedua adalah dengan memastikan ketersediaan bahan pangan atau kedaulatan pangan kita. Tidak hanya ketersediaannya, tetapi keterjangkauan harga pun juga terjaga. Kemudian bagaimana kualitasnya pun juga terjaga. Kemudian delivery atau sistem panennya bagaimana, jangan hari ini panen semua, 2 bulan atau 3 bulan lagi semuanya tanam, kan tidak. Jadi keterberlangsungan atau sustainability itu harus terjaga. Nah, itu semua bisa terjadi apabila competitive advantage atau keunggulan daya saing kita secara nasional itu bisa terlaksana dengan baik. Bagaimana meningkatkan competitive advantage? Ya, kita jawab sendirilah bagaimana. Itu saja mungkin. Terima kasih Bapak-Bapak dan Mbak Tasya atas bincang virtual pada malam hari ini. Salam. Baik, terima kasih Bu Sondang. Silakan Mas Edward. Mas Edward, bagaimana kesimpulannya? Bagaimana kita bisa bertahan di tengah krisis ini, Mas Edward? Jadi mungkin saya lebih pada gini bahwa kita ini Indonesia ini kan bagian dari dunia internasional, ya kan. Kita terikat dengan perjanjian-perjanjian, otomatis kita tidak bisa menutup diri dari perdagangan internasional.
Nah, kalau yang terjadi sekarang bahwa supply demand-nya terganggu, terus ada negara-negara tertentu yang melakukan proteksionisme, itu bukan berarti kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita bicara bahwa kondisinya ada kondisi temporer, gitu kan? Dan kita harus catat bahwa tidak ada satu negara pun yang absolut bisa mandiri, gitu loh. Ya kan? Mungkin dalam arti dia mencukupi sebagian kebutuhannya bisa, tapi kalau absolut mandiri itu tidak mungkin, ya kan? Kita bicara bahwa selektif perencanaan, tadi kita sepakat bahwa memang data yang ada itu kadang-kadang memang berbeda, tapi bukan berarti datanya salah. Mungkin cara approach-nya yang tidak sama. Perencanaan pasti harus kita lakukan bersama, karena kita di kementerian-kementerian tidak bisa bergerak sendiri. Kayak kami untuk menentukan berapa besarnya impor, kami tidak bisa bergerak sendiri. Kami bicara dengan Kementerian Pertanian, kita bicara dengan Kementerian Perindustrian, gitu. Balik lagi, kalau kami di perdagangan, salah satu yang sangat sulit diatur adalah supply dan demand, gitu loh. Kenapa? Karena pelakunya ekonominya itu bukan satu. Kita bicara seluruh dunia, termasuk kita sendiri di sini. Dan ketika supply-nya itu berkurang dan demand-nya naik, pasti terjadi yang namanya kenaikan harga. Nah, kenaikan harga ini ada yang bersifat temporer, ada yang bersifat tetap. Pengendaliannya butuh waktu. Untuk nurunin harganya sampai nilai yang kita sebut wajar, itu pasti butuh waktu. Kalau dari kami, Bu, tentunya kami tidak bisa bergerak sendiri. Kementerian Perdagangan hanya satu bagian kecil dari pemerintah ini. Kan? Kita berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait, kayak misalnya untuk impor bahan pangan, pasti kami akan berkoordinasi dengan Bulog, kami akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian. Kenapa? Karena data untuk kebutuhan pangan, data untuk kemampuan gudang itu ada di teman-teman kita di Bulog, ada di teman-teman kita di pertanian. Baik. Nah, rekomendasi itu yang nanti kami pergunakan untuk kita buat namanya persetujuan impor atau izin impor. Hal yang sama dengan besi dan lain-lain, bahkan sampai alat kesehatan. Gitu. Baik, itu dari silakan. kami, Bu. Iya, baik. Silakan Pak Tri. Saya hanya closingnya bahwa saya sepakat adanya penguatan kelembagaan untuk mengintegrasikan kebijakan pangan baik dari hulu dan hilir ya. Sehingga Bulog ini saat ini ada di bawah kendali Kementerian BUMN ya. Tapi kita yang mengendalikan banyak sekali. 7 sampai 8 kementerian. Nah, ini ada Menko PMK untuk bantuan sosial, Kementerian Keuangan dari sisi anggaran, kemudian Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian. Nah, jadi saya kira saya sepakat tadi adanya pembentukan badan pangan sehingga penguatan kelembagaan itu satu pintu di bawah kendali Pak Presiden. Kemudian tadi yang untuk mengatasi situasi persaingan di lapangan, saat ini banyak sekali bantuan sosial. Saya kira harapan kami adanya penyaluran bantuan sosial satu pintu. Sehingga tidak semua orang berbondong-bondong cari beras ke lapangan. Ini yang meningkatkan harga turun-turun. Saya kira itu perlu diantisipasi juga. Kemudian juga kebijakan impor satu pintu. Saya kira kalau memang Bulog dipercaya untuk mengelola itu, jadi pangan ini ada di negara, ada di lembaga negara, tidak di pasar bebaskan. Sehingga contoh gula saat ini, Bulog hanya sebagian kecil yang menguasai stok. Stok yang lain ada di mana? Sehingga sulit sekali untuk mengendalikan harga ini. Kami hanya punya stok kurang lebih 50.000 ton yang ditugasi oleh pemerintah. Tapi kebutuhan konsumsi gula kita kan 250.000 ton sebulan. Nah, nggak mungkin Bulog bisa mengendalikan dalam kondisi stok yang seperti itu. Saya kira beberapa hal ini yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bincang-bincang ini bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Tri. Silakan dengan Pak Dwi Andreas. Ya, ini saya mengingatkan kembali terkait dengan produksi pangan kita. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Tri dan juga Bu Sondang terkait dengan Badan Pangan Nasional. Sebenarnya ini sudah kami usulkan sejak tahun 2014. Pada saat itu saya membantu Presiden di tim transisi dan memang diminta Presiden sendiri untuk itu, untuk merancang itu yang dulu kami sebut sebagai Badan Otoritas Pangan. Nah, Pak Tri tadi sambat gitu istilah Jawanya, kepalanya terlalu banyak, ada 9 kepala. Waktu zamannya sebelum Pak Buas, ini seringkali Dirut Utama Bulog juga ngeluh ke saya. Terus ini kami tiap minggu harus datang ke kepala satu persatu kepala tersebut. Jadi untuk itu sangat tepat tadi yang disampaikan oleh Pak Tri maupun Bu Sondang bahwa kita perlu yang dulu kami sebut sebagai Badan Otoritas Pangan. Pada saat
Rembuk Nasional tahun 2017 juga sudah kami sampaikan juga ke Bapak Presiden. Di Februari kami bertemu langsung ke beliau, juga menyampaikan hal yang sama. Saya kurang tahu persis ini buntunya di mana. Mungkin Bu Sundang nanti di DPR bisa kemudian mewacanakan ini kembali dan sehingga Badan Otoritas Pangan ini bisa betul-betul ada langsung di bawah Presiden, sehingga kesulitan yang selama ini dialami Bulog misalnya itu bisa diatasi. Jadi itu saja, dan terakhir sudah barang tentu tadi di awal saya sebutkan per Juni nanti itu stok kita menurun 2,5 juta ton dibanding tahun lalu. Ini yang harus kita perhatikan bersama. Sehingga sekali lagi Juli pemerintah harus memiliki data yang akurat, yang betul-betul akurat, sehingga untuk menetapkan apakah kita harus memasukkan bahan pangan dari luar negeri lagi atau tidak. Itu saja. Terima kasih. Baik, jangan lupa nanti ditagih kembali tuh ya Pak ya untuk Pak Tri. Baiklah kalau begitu. Baiklah Bapak-bapak, Pak Tri dan juga Mas Edward dan Pak Dwi Andreas dan juga Ibu Sondang, terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya di bincang-bincang virtual kali ini. Semoga bincang-bincang kita akan bisa memberikan masukan dan juga memberikan solusi yang terbaik bagi kita dan supaya kita bisa bertahan di tengah pandemi ini dan tetap menuju kepada Indonesia yang berdaulat pangan. Baik, terima kasih dan juga selamat malam. Dan pemirsa, itulah tadi bincang virtual untuk edisi kali ini. Jangan lupa saksikan bincang virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.